STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita banyak nikmat dan anugerahnya kepada kita semuanya. Kemudian salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang nabi akhir zaman, qudwah dan suri tauladan untuk kita semuanya, untuk dicontohi dan dijalankan nasihat-nasihatnya. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang terakhir kita telah membahas tentang salah satu jenis ibadah yang mulia, yaitu adzabah, menyembelih. Dan telah kita sebutkan dalil bahwasanya menyembelih itu adalah sebuah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan juga telah kita sebutkan jenis-jenis sesembelihan. Kita sebutkan ada sesembelihan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kurban. Maka jenis yang pertama ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk mendekatkan diri. Dan telah kita sebutkan juga yang kedua adalah menyembelih untuk memuliakan tamu ataupun untuk sebuah acara pesta. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah di dalam Islam, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Adapun yang ketiga kita sebutkan adalah adzabah, sesembelihan yang diniatkan untuk dimakan atau dijual dagingnya. Maka ini adalah hukumnya mubah. Hukumnya adalah mubah, dibolehkan, dibenarkan di dalam syariat kita ini. Dan yang jadi inti permasalahan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu jamaah yang dimuliakan Allah adalah sesembelihan jenis yang pertama. Sesembelihan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, mengagungkannya, membesarkannya. Maka sesembelihan jenis yang pertama ini enggak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau ada orang yang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada sebuah benda, untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang lainnya,
mengagungkannya, tunduk kepadanya, maka ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan lanjutkan jenis yang terakhir dari ibadah yang disebutkan di dalam kitab ini. Dan perlu kita ketahui bahwa ini tidak menunjukkan pembatasan. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini tidak menunjukkan pembatasan. Beliau cuma menyebutkan 14 jenis ibadah. Dan ini adalah sebagai contoh. Masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya, amalan-amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan dalil bahwasanya an-nadhar adalah ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadhar, mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka takut terhadap sebuah hari, kana syarruhu mustatira, di mana kejelekan akan merata. Taib jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada pagi yang mulia ini berkaitan tentang amalan yang mulia, yaitu an-nadhar. Nyakeun urang tanyo Aceh mekaui. Ya? Nyakeun urang tanyo Aceh mekaui. An-nadhar. Taib jemaah yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang nadhar ini, untuk memudahkan kita, insyaallah kita akan bahas ke dalam beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ingin kita bahas di sini adalah definisi an-nadhar tersebut. Definisi an-nadhar dijelaskan oleh para ulama. An-nadhar secara bahasa maknanya adalah al-ijab atau aujaba, mewajibkan. Ini makna nadhar secara bahasa, mewajibkan. Adapun menurut istilah syariat jamaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau terhadap beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan nadhar. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan an-nadhar adalah ijabul mukallaf ala nafsihi syai'an lam yujibhu Allahu alaihi. Itu seorang hamba, seorang muslim, ia mewajibkan sebuah amalan atas dirinya, di mana amalan tersebut tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dia sendiri yang mewajibkan dengan bernazar kepada Allah Azza wa Jal, dengan mengatakan lillahi alayya saumu hadzal yaum, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wajib atas saya berpuasa pada hari ini. Ini salah satu contohnya. Baik, saya ulangi jamaah yang dimuliakan Allah, an-nadhar definisinya secara istilah syariat dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala adalah seorang muslim
mewajibkan atas dirinya sebuah amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini poin yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah yang kita bahas di dalam bab an-nadhar ini. Adapun poin yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan bahas tentang pembagian nadhar. Kita akan sebutkan jenis-jenis an-nadhar. Nah, dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mughni. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Mughni. Beliau menyebutkan bahwa an-nadhar kalau kita tinjau dari sisi jenis itu terbagi menjadi dua bagian. Nanti saya akan jelaskan. Dan kalau ditinjau dari sisi hukum jamaah yang dimuliakan Allah, nadhar itu juga terbagi lagi menjadi dua bagian. Nah, saya ulangi untuk lebih mudah dan lebih kokoh difahami. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa an-nadhar kalau ditinjau dari sisi jenis ini terbagi menjadi dua macam. Demikian pula ketika ditinjau dari sisi hukumnya, boleh atau tidaknya, ini juga dibagi menjadi dua bagian. Kita akan sebutkan poin yang pertama. An-nadhar ditinjau dari sisi jenisnya. Tadi kita sebutkan bahwa nadhar ditinjau dari sisi jenis itu ada dua macam. Yang pertama adalah nadhar mutlak. Yang kedua adalah an-nadharul muqayyad. Saya ulangi. Yang pertama adalah nadhar mutlak. Apa itu nadhar mutlak jamaah yang dimuliakan Allah? Nadhar mutlak tersebut adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sebuah amalan, sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mewajibkan amalan itu, namun dia wajibkan atas dirinya tanpa ada sebuah harapan di belakang nadhar tersebut. Gak ada keinginan apapun. Dia mengatakan, ya Allah, saya bernadhar kepada Engkau, pekan ini saya akan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dia bernadhar. Gak ada harapan apapun di belakang itu. Gak ada harapan memohon untuk diluluskan dari sebuah ujian, tes CPNS misalnya, disembuhkan dari penyakit, dimudahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jal. Gak ada keinginan apapun. Namun murni jamaah yang dimuliakan Allah, dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala akan berpuasa pada pekan nanti, pekan depan, pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini dinamakan dengan an-nadharul mutlak. Nadhar yang mutlak, tidak ada keinginan apapun di belakang nadhar itu. Tapi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian nadhar dari sisi jenis yang kedua adalah an-nadharul muqayyad. Nadhar muqayyad. Nadhar muqayyad ini jamaah yang dimuliakan Allah, maknanya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sebuah amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, namun tersimpan di belakang nadhar tersebut sebuah harapan
dan keinginan. Seperti contohnya adalah, ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ya Allah, kalau saya sembuh dari penyakit, sukses dari ujian yang saya hadapi ini, saya akan bersedekah untuk kaum du'afa dan anak-anak yatim. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, dinamakan dengan nazar muqayyad. Ada harapan di bawah itu, ada sesuatu yang mengikatnya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazar jenis yang kedua ini, Nabi mengatakan la yastakhriju illa minal bakhil, tidak keluar, tidak muncul kecuali dari orang-orang yang pelit. Kalau enggak dapat apapun enggak mau puasa, enggak mau sedekah. Demikian disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tapi ini dua jenisnya, dua macam nazar dari sisi jenisnya. Yang pertama, itu merupakan perkara yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua tadi termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak muncul kecuali dari orang-orang yang pelit. Tidak mau beribadah, tidak mau berpuasa, tidak mau bersedekah kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya sesuatu yang ia harapkan. Baik, kemudian berikutnya, jamaah yang dimuliakan Allah, an-nazar ditinjau dari sisi hukumnya. An-nazar ditinjau dari sisi hukum. Nah, ini juga terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama adalah nazarut ta'ah. Yang pertama adalah nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berpuasa, seperti bersedekah, bernazar untuk membantu kaum du'afa, fakir miskin dan sebagainya. Ini ibadah. Ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang pertama ini jamaah yang dimuliakan Allah, nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau bentuknya itu adalah muqayyad, tidak ada harapan apapun, maka ini adalah amalan yang sangat agung dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikannya tersebut adalah wajib. Saya ulangi sekali lagi, nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau itu bentuknya adalah mutlak, enggak ada harapan apapun di belakang itu. Dia murni bernazar, ya Allah, wajib atas saya untuk membantu fakir miskin, menyedekahkan sebagian harta saya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Allah, wajib atas saya pekan ini berpuasa pada Senin dan Kemis. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, nazar ta'ah jenis yang mutlak ini adalah amalan yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikannya tersebut adalah wajib hukumnya. Adapun kalau nazar ta'at tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk dari nazar al-muqayyad, ada sesuatu yang diharapkan di belakang itu, di belakang nazar taatnya itu, maka hukum nazar ini adalah makruh. Namun menunaikannya apa? Wajib. Bisa difahami ya? Nazar ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, namun muqayyad. Ada sesuatu yang diharapkan di balik nazar itu. Kelulusan dari tes CPNS misalnya, lulus dari
bahaya yang sedang ia hadapi, sembuh dari penyakit, mendapatkan rizki yang banyak. Nah ini semuanya adalah muqayyad. Namun nazar ta'ah, dia bernazar untuk berpuasa, dia bernazar untuk membantu fakir miskin, dia bernazar untuk bersedekah. Nah hukum nazar ta'ah ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah makruh, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidak muncul kecuali dari orang-orang yang pelit tadi. Namun menunaikannya itu hukumnya adalah wajib. Menunaikan, menjalankan nazar tersebut hukumnya adalah wajib. Kalau dia tidak tunaikan maka hukumnya berdosa, karena dia yang mewajibkan terhadap dirinya. Ini apabila nazar ta'ah. Nazar ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dibagi menjadi dua lagi itu. Ketika mutlak itu terpuji, sedangkan muqayyad itu hukumnya adalah makruh. Dan makna makruh jamaah yang dimuliakan Allah itu berasal dari kalimat kariha yakrahu, makruhun, dibenci. Ya. Bukan arti makruh tersebut kalau kita melakukannya tidak apa-apa, kalau kita tinggalkan berdosa. Lah ini keliru jamaah yang dimuliakan Allah. Bukan seperti itu makna makruh. Namun yang tersebar di tengah-tengah masyarakat hari ini, makruh itu kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Namun kalau kita kerjakan nggak apa-apa. Bukan seperti itu maknanya. Makna makruh jamaah yang dimuliakan Allah itu berasal dari kalimat kariha yakrahu, makruhun, dibenci. Siapa yang benci? Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, mau kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Sebagian saudara-saudara kita muslimin mengatakan hukum rokok itu apa? Makruh. Iya. Nah sekarang ditinjau, makruh itu hukumnya artinya apa? Dibenci. Siapa yang benci? Yang membenci adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat ini. Tapi ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, nazarul ma'siyah, nazar kemaksiatan, nazar dalam bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, saya bernazar, ya Allah kalau saya lulus ujian dan mendapatkan ijazah, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing di kuburan fulan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, apa hukum menunaikan nazar ini? Hukumnya adalah haram, nggak boleh ditunaikan. Bernazar dengannya haram, kemudian menunaikannya juga adalah haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, "Man nadhara liyuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara liya'si Allah fala ya'si." Barang siapa bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat kepadanya, hendaknya ia tunaikan dan dia taat kepada Allah azza wa jal. Dan barang siapa bernazar bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang dalam sebuah riwayat jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bernazar menyembelih seekor unta bibuana." Buana itu adalah salah satu tempat yang ada di Jazirah Arab waktu itu. Nggak tahu sekarang namanya itu apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah di tempat engkau bernazar tersebut ada dilakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun orang yang bernazar untuk selain Allah? Ia mengatakan tidak. Apakah di tempat itu ada perayaan-perayaan orang-orang musyrikin yang mereka membuat acara-acara mereka di tempat itu?
Sahabat tersebut mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, tunaikan nazar. Sehingga ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, melakukan kesyirikan di sebuah tempat tersebut, maka kita enggak boleh untuk bernazar dan menunaikan nazar kita di tempat itu. Haram hukumnya. Tapi ini jamaah yang dimuliakan Allah, nazar al-ma'siyah. Dan saya simpulkan kembali, nazar itu terbagi menjadi dua, dari sisi jenis dan dari sisi hukum. Dari sisi jenis terbagi dua lagi, muqayyad, ada yang mutlak. Dari sisi hukum terbagi dua lagi, ada yang ta'ah kepada Allah Azza wa Jal, dan ada nazar maksiyah. Adapun nazar maksiyah tidak boleh untuk ditunaikan dan tidak dibenarkan kita untuk bernazar dengannya. Tapi poin yang ketiga yang ingin kita bahas di dalam bab nazar, dan ini yang terakhir, adalah an-nadharu ibadah. Nazar adalah sebuah ibadah yang sangat mulia. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadhri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. Nah, sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suka dan cinta dengan amalan itu. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala serta diridainya, ini tergolong ke dalam ibadah yang kaidahnya tersebut adalah tidak boleh untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wal yufu nudhurakum, wal yufu nudhurahum, hendaknya mereka itu menunaikan nazar-nazar mereka. Maksudnya adalah nazar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan suka dengan serta ridha dengan perbuatan itu. Sehingga sesuatu yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tergolong ke dalam ibadah yang kaidahnya tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu a'lam bissawab. Ini kajian kita pada pagi yang mulia ini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua dari 3 landasan besar yang harus dikenal oleh setiap muslim dan muslimah. Kalau yang pertama itu berkaitan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga kita beragama itu bukan dengan prasangka, kita beragama bukan dengan tebak-menebak, namun kita mengenal Islam, mengenal agama kita yang mulia ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Taib, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada faedah dan manfaat untuk saya pribadi yang pertama, kemudian kepada saudara-saudariku yang berhadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.